Oke, itu untuk pengantar materi daripada basis data relasional. Sekarang kita masuk ke praktek ya. Kita akan membuat diagram. Oke, silahkan kalian buka SQL servernya. Oke, pertama kita ketikkan SSMS, silahkan dibuka SQL servernya. Nah, masih dengan database DB Academic, basis data DB Academic, silahkan kalian restore. Buka kembali basis data DB Academic dan pastikan kalian telah menyelesaikan 3 exercise yang kemarin. Exercise 1, 2, dan 3. Lengkap dengan 3 tabel dan 3 view ya. Ada tabel dosen, mahasiswa, dan prodi, lalu ada 3 view. Oke. Yang udah ngumpulin tugas pasti udah selesai, yang belum silahkan diulang sehingga nanti kalian memiliki 3 tabel dan 3 view. Jika sudah ada, sekarang kita akan mulai membuat diagram. Bagaimana caranya? Pada objek explorer-nya itu ada DB Academic ya. Oke. Klik kanan pada objek database, database diagram, pilih menu new database diagram. Sekarang kita akan buat new database diagram. Lalu muncul message box, silakan kalian klik yes. Maka akan muncul tabel yang sudah kalian buat. Oke. Akan muncul tabel dosen, mahasiswa, dan prodi. Kalau misalnya tabel kalian lebih dari itu di objek explorer-nya di sini boleh kalian klik kanan lalu pilih delete aja. Ya, sisakan 3 tabel ini, tabel yang kalian gunakan. Oke. Akan muncul. Silakan kita akan menambahkan tabelnya. 3 tabel ini akan kita tambahkan ke dalam diagram kita. Silakan kalian pilih semua tabel yang ada agar semua tabel digambarkan ke dalam diagramnya. Lalu klik add untuk memilih untuk selesai memilih ya. Klik close. Nanti akan muncul seperti ini. Anda akan lihat semua objek tabel telah dipilih sebelumnya akan tampil di jendela diagram. Nah, yang perlu diingat adalah pembuatan diagram ini sama pengaruhnya dengan pembuatan basis data menggunakan designer. Seluruh perubahan yang terjadi pada diagram ini dapat diimplementasikan langsung terhadap tabel-tabel yang telah didesain sebelumnya. Jadi sebenarnya pembuatan diagram ini adalah salah satu alternatif cara pembuatan basis data di SSMS. Sama kayak kemarin kalian buat di designer itu ya, sama. Oke, nih udah di-add semua akan muncul. Sekarang kita akan menyimpan perubahan designer dulu. Pengaturan dasarnya, perubahan desain basis data yang dilakukan lewat designer atau lewat diagram dicegah untuk disimpan. Untuk itu perlu diubah pengaturan dasar tersebut jika perubahan lewat designer ingin diimplementasikan ke basis data. Silakan kita masuk dulu ke bagian tools-nya ya. Pilih menu tools, lalu pilih option. Nah, pilih designer. Pada jendela dialog option, pilih Pack Designer, buang centang pada checkbox Prevent Saving Change that require table recreation ya. Nah, silahkan kalian buang checkboxnya ya, checkboxnya dihilangkan. Setelah itu baru pilih oke. Jadi nanti saat ada perubahan pada basis data kalian, pada desainernya itu bisa disimpan. Kemungkinan kalau misalnya kemarin ini kan baru saya kasih tahu nih, kemungkinan kemarin kalau saat kalian mau ngubah itu nggak bisa disimpan. Nah, itu karena belum di uncheck box. Jadi di sini prevent savingnya itu belum di uncheck box. Silahkan kalian uncheck box dihilangkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan atau relationship antara foreign key dan primary key. Nah, pertanyaan konseptualnya, apa hubungan mahasiswa dengan prodi? Jadi di sini ada tabel mahasiswa dan ada tabel prodi. Apa hubungannya? Kalau secara logikal, yang mana foreign key yang terhubung ke primary key, yang mana untuk menyatakan hubungan antara mahasiswa dan prodi. Ya, jadi kalau misalnya secara konseptualnya, apa sih hubungan antara mahasiswa dan prodi ini? Ya. Apa sih yang menghubungkan antara tabel mahasiswa dan tabel prodi ini? Nah, di sini di tabel mahasiswa itu ada prodi, sedangkan di prodi ada ID
prodi. Yang mana nilai isi dari mahasiswa dan prodi dan ID prodi ini adalah sama. Yang mana menjadi primary key? Yang menjadi primary key adalah induknya, ya, ibunya. Sedangkan untuk foreign key adalah nilai yang mengacu, karena prodi di tabel mahasiswa ini diambil nilainya daripada ID prodi di tabel prodi. Oke, untuk yang kedua, apa hubungan antara mahasiswa dengan dosen? Yang mana foreign key dan terhubung ke primary key, yang mana untuk menyatakan hubungan mahasiswa dan dosen. Kalau kalian lihat di mahasiswa dan dosen, itu mana yang nilainya sama, mana yang menghubungkan antara tabel mahasiswa dan tabel dosen. Di sini ada ID dosen dan dosen PA. Jadi dosen PA pada tabel mahasiswa ini nilainya diambil atau mengacu pada ID dosen di tabel dosen. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat relationship? Yang pertama, kita klik dulu pada tabel mahasiswa, klik kanan, pilih relationship. Klik kanan pada tabel mahasiswa yang sudah kalian pilih tadi, relationship, maka akan muncul foreign key relationship-nya. Akan muncul jendela foreign key relationship, secara otomatis akan dibuatkan sebuah kunci FK baru dengan nama FK mahasiswa-mahasiswa. Nih ya. Untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut, tekan tombol titik 3 ini, browse ini. Yang ada di sebelah kanan properti, tabel, dan kolom specification. Nih, pada tabel ini kalian klik tanda titik 3-nya. Oke, nah akan muncul, dia akan muncul ke sini, maka akan ada FK mahasiswa prodi. Sebelumnya diubah ya, ini diubah name-nya jadi FK mahasiswa prodi, sehingga nanti akan muncul di sini FK mahasiswa prodi. Tadi masih mahasiswa, ya. Nah, di sini kita ambil primary key-nya yaitu tabel prodi, foreign key-nya tabel mahasiswa. Oke. Klik OK. Nanti akan muncul balik ke sini hasil konfigurasinya. Dan hasil akhirnya kalau udah di close dia akan seperti ini ya. Jadi yang pada primary key-nya ya, primary key-nya itu tabelnya bentuknya kunci one. Ya, jadi hanya boleh satu. Jadi mahasiswa hanya memiliki satu prodi boleh dimiliki banyak mahasiswa. Itu ada one to many. Kalau sudah, silakan kalian simpan database diagramnya, lalu kasih nama DG utama. Hasil akhirnya adalah muncul sebuah objek garis yang menghubungkan tabel mahasiswa dan tabel prodi. Perhatikan bahwa ada satu ujungnya melambangkan one kalau kunci ya, sedangkan satu ujung lainnya many, disebut relationship-nya yaitu one to many. Ujung one mengarah pada tabel yang memiliki primary key. Nih. Jadi kalau dia kunci, maka dia merupakan primary key. Sedangkan untuk yang mengarah ke many itu merupakan foreign key. Oke, nah ini tadi yang ada data of role-nya, ada delete role dan update role. Oke, nah ini sampai di sini dulu, kita coba mahasiswa dan prodi, silahkan kalian praktekkan. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mahasiswa dan prodi dulu disimpan lalu di close. Kalau kalian pakai komputer dari kampus, silahkan di backup. Kalau tidak, silahkan di save, keluar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.